Alhamdulillahilladzi jam'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan, setiap orang pasti menginginkan yang namanya kehidupan yang berkah. Banyak yang memiliki harta berlimpah, tetapi hidupnya tidak tenang. Ada pula yang penghasilannya sederhana, akan tetapi keluarganya harmonis. Hatinya damai, rezekinya terasa cukup, dan ibadahnya semakin baik. Inilah yang disebut keberkahan. Berkah bukan sekedar banyaknya harta ataupun panjangnya umur, akan tetapi bertambahnya kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Harta yang berkah akan membawa ketenangan. Waktu yang berkah membuat sedikit waktu yang menghasilkan banyak manfaat. Ilmu yang berkah semakin diamalkan dan mengantarkan kepada ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Surat Al-A'raf ayat 96. Ayat ini mengajarkan kita bahwa iman dan takwa adalah pintu utama datangnya keberkahan. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan. Lalu, bagaimana rahasia hidup berkah menurut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, memulai segala sesuatu dengan niat yang ikhlas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Niat yang ikhlas menjadikan pekerjaan sederhana bernilai ibadah. Bekerja, belajar, mencari nafkah, bahkan membantu keluarga, semuanya menjadi ladang pahala jika diniatkan karena Allah. Kedua, menjaga solat 5 waktu. Solat adalah tiang agama dan sumber keberkahan hidup. Orang yang menjaga solat akan memperoleh pertolongan Allah. Karena Allah berfirman, dirikanlah solat untuk mengingatku. Surat At-Toha ayat 14. Solat bukan hanya kewajiban, akan tetapi juga penyejuk hati dan penghapus dosa. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan. Ketiga, membiasakan membaca Al-Quran. Rumah yang dipenuhi bacaan Al-Quran akan dipenuhi cahaya dan rahmat. Karena Rasulullah SAW mengajarkan agar kita tidak meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun hanya beberapa ayat setiap hari, jika istiqamah maka keberkahan akan terasa. Yang keempat, memperbanyak istighfar. Karena manusia tidak luput daripada dosa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk surga tetap beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu. Surat An-Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Karena istighfar adalah jalan pembuka pintu rezeki dan mendatangkan keberkahan. Sahabat angin surga yang kelima, memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Karena sedekah bukan membuat kita miskin, akan tetapi justru mengundang pertolongan Allah dan membersihkan harta. Keenam, menjaga silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Karena hubungan yang baik dengan keluarga ataupun tetangga dan sesama muslim itu salah satu sebab turunnya rahmat dari Allah. Kemudian yang ketujuh, yaitu jujur dalam setiap urusan. Karena kejujuran adalah akhlak utama Rasulullah SAW. Beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Dalam berdagang ataupun bekerja maupun bermualah, kejujuran akan membawa keberkahan, sedangkan kebohongan akan menghapus segala keberkahan. Kemudian yang ke-8, bangun di sepertiga malam terakhir, yaitu solat tahajud. Solat tahajud adalah kebiasaan orang-orang yang soleh. Pada waktu itu Allah akan membuka pintu rahmat dan mengabulkan doa-doa hambanya. Meskipun hanya 2 rakaat, lakukan dengan istiqamah. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan. Yang selanjutnya yaitu ke-9, bersyukur atas nikmat Allah. Karena Allah berfirman, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Surat Ibrahim ayat 7. Di mana syukur membuat hati menjadi tenang dan nikmat semakin bertambah. Kemudian yang ke-10, mengikuti sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari adab makan, adab minum, adab berpakaian, adab tidur, serta adab keluar rumah, hingga adab berdagang. Sunnah bukan sekedar amalan tambahan, akan tetapi jalan menuju cinta Allah. Karena Allah berfirman, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Surat Ali Imran ayat 31. Hadirin sahabat angin surga yang Allah muliakan. Keberkahan hidup tidak selalu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi dari dekatnya hati kepada Allah, mudah berbuat baik, sehat keluarga, terteramnya jiwa, serta manfaat yang dapat kita berikan kepada orang lain. Marilah kita mulai memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Biasakan membaca doa sebelum beraktivitas, menjaga solat berjamaah, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, bersedekah, berbakti kepada orang tua, serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW setiap aspek kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diberikan kehidupan yang penuh dengan keberkahan, rezeki yang halal dan luas, keluarga yang sakinah, serta ilmu yang bermanfaat, serta amal yang diterima dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.